Saya Joshua Favian, seorang travel vlogger yang sangat mencintai dunia pariwisata. Senang sekali rasanya untuk menemukan banyak tempat baru, bertemu dengan banyak orang, mempelajari berbagai kebudayaan, mencicipi kuliner unik, serta berbagi informasi di setiap perjalanan saya. Bagi saya, melakukan sebuah perjalanan adalah hal yang tidak pernah membosankan. Karena semakin sering saya menemukan banyak hal baru, maka semakin banyak juga pelajaran hidup yang bisa saya dapatkan untuk bisa menemukan jati diri yang sesungguhnya. Pada video kali ini, saya bersama istri dan kakak akan menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tempat di mana orang tua saya tinggal dan di sana juga saya pernah dibesarkan. Tujuan kita ke sana karena kita punya adik yang paling kecil nih yang akan melangsungkan pernikahan. Memang tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Nah, di kondisi pandemi seperti ini, untuk bepergian jauh mungkin akan sedikit merepotkan dan memerlukan biaya yang lebih pastinya. Namun karena ini adalah momen yang spesial bagi adik kami, maka saya pastikan bahwa saya harus ada di sana untuk menemaninya di momen bahagianya tersebut. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jadi ini subuh menjelang pagi sebenarnya karena ini masih jam 2 subuh teman-teman. Jadi kita sudah siap-siap. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Palangkaraya. Karena ini sebenarnya kondisi pandemi. Kalau kondisi pandemi sebenarnya lebih enak di rumah ya teman-teman. Tapi karena saya ada kegiatan, ada acara keluarga, kebetulan adik juga nikah, jadi mau gak mau harus berangkat. Dan pesawat kita dari Surabaya ke Palangkaraya itu jam 6 pagi. Nah, karena kondisi pandemi ini administrasinya di bandara juga agak ribet mungkin ya, jadi kita berangkat lebih pagi. Jadi mungkin 2:30 subuh mungkin kita akan segera berangkat ke Bandara Juanda teman-teman. Yaudah mungkin gitu dulu, ikuti perjalanan kita selama mungkin beberapa hari ini di Palangkaraya, apa aja mungkin kegiatan di sana. Oke, let's go! Dari tempat singgah di rumah kakak, sekarang kita akan menuju ke Bandara Juanda. Hari masih sangat gelap dan jalan begitu sepi. Biasanya untuk ke bandara kita memerlukan waktu 30 menit. Tetapi di pagi ini cuma 15 menit saja akhirnya kita sudah sampai di Bandara Juanda. Kondisi bandara tidak terlalu ramai dan beberapa spot masih terlihat gelap ya. Mungkin kami datang terlalu awal. Dan benar saja ternyata pelayanan tiket baru dibuka pada pukul 4 pagi. Di saat mulai memasuki jam operasional, antrian sudah mulai panjang banget dan kita harus sabar untuk mengantri. Di masa pandemi ini, kalian harus menyiapkan bukti tes COVID sebelum berangkat, baik itu swab PCR atau antigen. Nah, setelah cek surat kesehatan, kita langsung antri lagi untuk check-in pesawat. Nah, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya panggilan pesawat kita berbunyi dan saatnya kita naik ke pesawat. Perjalanan udara dari Bandara Juanda ke Bandara Cilikriwut Palangkaraya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam saja. Oke deh, let's fly! Nah sobat, akhirnya kita sampai juga di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Senang sekali rasanya menginjakkan kaki kembali di tanah Borneo. Ada suatu ikatan batin yang sangat kuat antara saya dan tempat ini karena disinilah saya menghabiskan separuh usia saya dulu. Ngomong-ngomong, ini adalah area Bandara Cilikriwut yang baru. Karena sebelumnya tidak sebagus dan sekeren ini nih. Dan saya bisa melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan dalam prasarana dan juga kenyamanan di bandara yang satu ini. Salah satu hal yang paling mencolok dari bangunan ini adalah arsitektur gedungnya yang mirip seperti apa ya? Ikan pari atau pesawat alien. Ya itulah pokoknya.
Oke sobat, keluar dari area bandara kami dijemput oleh papa dan mama. Senang sekali rasanya melihat mereka dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja setelah kita tidak berjumpa dalam waktu yang cukup lama. Nah, dari Bandara Cilikriwut kami beranjak untuk mencari sarapan terlebih dahulu. Karena bangun terlalu dini membuat perut kita begitu lapar ya di pagi hari. Akhirnya kami menuju ke salah satu warung makan yang berada di sekitar Jalan Cilikriwut, yaitu warung Acil Dina. Nah, Acil itu sendiri dalam bahasa Banjar artinya bibi atau tante. Sedangkan Dina adalah nama sang penjual. Kebetulan kita sendiri sudah menjadi langganan sejak lama. Tetapi terakhir kali saya ke Palangkaraya, lokasi warungnya masih belum di sini ya. Nah sobat, pesan di warung ini kalian bisa menggunakan teknologi touchscreen alias tunjuk masakan dan lauk mana yang mau kamu pilih. Nah, di warung ini sendiri memiliki 2 masakan andalan, yaitu ketupat dengan cita rasanya yang sangat gurih, santannya yang begitu terasa dan aromanya yang begitu kuat banget. Lalu berikutnya ada nasi kuning yang menjadi favorit saya sejak kecil, dengan nasinya yang harum dan gurih, serta bumbu merah pada lauk yang terasa nendang banget. So delicious. Oke sobat, setelah selesai sarapan kita langsung pulang menuju ke rumah. Tidak sabar rasanya untuk melihat rumah masa kecil saya kembali setelah 2 tahun yang lalu saya juga terakhir liburan ke tempat ini. Burung pinggang tuh cuma ada di Kalimantan. Burungnya eksotik ya wis bentuknya kayak gitu. Iya. Nah, ini dia rumah orang tua saya yang berada di Palangkaraya. I'm so happy to be here. Sudah lama tidak pulang ke rumah. Dan di halaman depan ada ikan lele yang gede-gede. Gede banget gila. Gue dipanganin papa. Gede banget. Gede banget lele-lelenya. Nah, selain ikan lele, di rumah ini kita juga menemukan beberapa penghuni lainnya nih, seperti anjing dan beberapa ekor ayam yang ada di halaman belakang. Rumah ini telah banyak berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kenangannya yang sangat indah. Kecilanku, lucu banget. Iya. Ini dia foto masa kecilku. Deng deng deng. Masih polos dan tak berdosa. Lucu banget. Waktu nikahan kakak dulu. Kalau ini wisudanya kakak. Dan ini waktu pernikahan papa dan mama. Wah, jadul banget. Oke sobat, tidak terasa sekarang udah waktunya jam makan siang nih. Kita kembali pergi untuk mencari kuliner enak yang ada di kota Palangkaraya. Dan akhirnya kita sampai di warung makan Samba. Nah, di tempat ini kalian bisa memilih banyak sekali makanan dari hasil sungai. Di antaranya seperti udang dan berbagai jenis ikan yang dibakar atau dibumbu merah. Nah, salah satu makanan yang menjadi favorit saya di sini adalah ikan patin bakar. Karena rasanya belum lengkap apabila kalian ke Kalimantan tanpa mencoba ikan patin bakarnya yang begitu enak dan gurih banget. Ada suatu cita rasa yang sangat berbeda apabila kalian mencoba makan ikan patin yang ada di Jawa dengan ikan patin yang ada di Kalimantan. Karena ini rasanya begitu fresh, begitu gurih, bahkan hingga ke tekstur dagingnya yang terdalam. I love patin dan ini enak banget. Selain itu, kalian juga bisa cobain sayur rotan, karena ini adalah masakan yang tidak pernah saya temukan di Jawa dan sayur ini memiliki cita rasa yang unik banget. Senang sekali rasanya bisa menikmati berbagai makanan yang sudah lama saya tunggu-tunggu saat pulang kampung.